Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah senam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan buat jamahan tanganmu malam hari ini. Kau datang membawa kami dalam restoration. Kau membawa kami dalam terobosan-terobosan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa. Biar malam hari ini menjadi pengingat akan Engkau. Dan Kau ingatkan kembali kepada kami Bapa. Bahwa sesungguhnya Tuhan katakan, ubahlah kebiasaanmu. Tuhan katakan, ubahlah kebiasaanmu. Oh haleluya. Terima kasih Aba Bapa. Bawa kami terus Tuhan dalam terobosan-terobosan-Mu. Sehingga kami dibersihkan. Sehingga kami dipulihkan. Dan diberkati oleh Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Kau diberkati oleh karena pujian penyembahan. Dan Kau akan berkata-kata dengan penuh otoritas kuasa di dalam kebenaran-Mu Bapa. Buka hatimu. Buka hatimu. Bukan kebiasaan saat Kau datang di hadirat Allah. Tuhan katakan restoration aku datang. Yes. Terima kasih Aba Bapa. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom bagi umat Tuhan yang ada di rumah roti. Shalom juga bagi umat Tuhan yang ada di Zoom ya, di rumah-rumah. Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum saya masuk di kota Jakarta ini Tuhan sudah banyak berbicara. Saudaraku Tuhan katakan nak, memasuki bulan September adalah pergantian tahun. Ya, ini September dan ini Oktober. Dan akan berakhir untuk berapa hari ke depan. Ya, masuk di dalam bulan November. Lalu November, Desember. Bapak Ibu, Tuhan katakan, ada dua hal saja Tuhan katakan. Ya, yang saya terima dan teman-teman terima di dalam tim kami di dalam doa, pujian, penyembahan. Ya, ubah kebiasaanmu Tuhan katakan. Dan yang kedua, pengampun. Dua hal ini saja. Kalau engkau bisa mendapatkan terobosan daripada Allah, engkau lebih daripada pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi kebiasaan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih? Kita punya kebiasaan masing-masing. Amin. Dan Tuhan pun punya kebiasaan, betul? Tapi kebiasaan yang perlu diteladani. Amin. Siapakah kita? Ya. Tuhan jamah dan Tuhan kasih semua apa yang Dia miliki. Dan Dia merestorasi kita malam hari ini. Ya. Dia datang tadi sebagai Bapa, saudara. Dia datang sebagai Bapa. Dan dua malaikat ada di depan. Yaitu malaikat restoration dan malaikat terobosan. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau telanjang matamu, kau akan melihat kehadiran Dia sebagai Bapa yang mengasihi kita dan membalut semua kehidupan kita. Ada amin saudaraku?
Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Allah. Membangun kebiasaan yang baru. Ya. Mari kita lihat Imamat 18 ayat 3 dan 4. Haleluya. Boleh sudah diperlihatkan? Imamat 18 ayat 3 dan 4. Ya, kalau kitab Imamat ini jarang dibuka. Jarang mau dikupas. Dan jarang sekali mau dibaca oleh umat Tuhan. Amin. Ya, karena ukuran. Ya. Ukuran ini diukurkan untuk sesuatu apa yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Jadi kalau boleh Tuhan, biarlah kitab Imamat lalu daripadaku. Haleluya. Yes. Imamat 18 ayat 3 dan 4. Ya. Perkopnya kudusnya perkawinan. Tapi saya tidak bahas itu saudaraku ya. 2 poin ini aja yang Tuhan mau kita bahas. Ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Haleluya. Kenapa malam hari ini kita harus membuka kitab Imamat? Karena kebiasaan manusia tidak mau diubah. Karena dia berkata, ini gua banget. Gua punya ciri khas, boleh dong. Ya, gua punya penampilan kayak gini, boleh dong. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu terkasih. Tuhan katakan, janganlah engkau seperti apa yang kebiasaan mereka. Yaitu tadi, seperti apa? Ya, diperbuat oleh orang Mesir dan orang Kanaan. Mesir bicara glamornya dunia, glamornya segala hal yang daya tarik dunia. Dan Kanaan bicara tanah perjanjian. Amin. Di mana 2 tempat yang akan kita bicarakan malam ini menjadi satu dasar untuk kita berjalan. Ya, engkau mau mengiring Tuhan, mengikuti kebiasaan Mesir atau kebiasaan tanah Kanaan, orang Kanaan. Itu keputusan Bapak Ibu. Ya. Tuhan terlalu cinta dan terlalu sayang, naif Tuhan itu. Karena apa? Dia kasih kehendak, free will. Betul? Betul saudaraku? Makanya belagu manusia. Ya, udah plus bodoh. Kenapa saya berani katakan itu? Karena manusia menganggap dirinya sudah paling benar. Ya, mengerti sedikit kebenaran. Dan mengupasnya lebih dari apa yang ada di Alkitab. Mungkin tebelnya 2 kali lipat Alkitab. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kalau yang datang malam hari ini juga disemprot. Karena apa? Tuhan mau, kita enggak mau. Mengambil kebiasaan manusia yang lama. Mengambil kebiasaan-kebiasaan yang kita sering kita lakukan sepanjang bulan, sepanjang minggu dan sepanjang tahun. Ini pilihan saudaraku. Ya. Jadi kalau hamba-hamba Allah bilang, hendaklah engkau yang bertelinga bertobat. Ada yang neko-neko. Ya maksudnya, Bu, aku ini bertobat dalam bidang apa? Salah saya apa, Bu? Sehingga saya perlu bertobat. Haleluya. Jadi kata bertobat itu sungguh-sungguh membuat telinga kita panas. Membuat telinga kita terganggu. Ya, kayak ada germet itu, semut atau apa, serangga yang masuk. Saudaraku, pertobatan itu adalah milik kita, saya dan saudara. Untuk apa? Datang kepada Dia. Tapi pertobatan itu berlangsung baik atau tidak. Ya, firman kita lepaskan baik atau tidak. Tapi kebiasaan yang kita sering
pakai dan terus kita lakukan, itu pun menjadi satu tolak ukur. Amin. Tidak akan pernah bisa berubah. Ya, Yesus dari dahulu sekarang tidak berubah. Kalau kita dari dulu sekarang tidak mau berubah, kebacut ya, kalau orang Jawa bilang. Terus kebacut itu udah nyantel ya. Udah nyantel nih, jatuh enggak, ya, selesai enggak, ya disitulah ya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dikatakan ayat yang keempat. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada untuk saya dan saudara dan juga Tuhan katakan akulah Tuhan Allahmu. Ya, yang harus berpegang pada ketetapanku, tidak bisa tidak saudaraku. Jadi kalau melok Tuhan, ikut Tuhan enak apa enggak? Ya, enak saudaraku. Enak diproses ya. Enak di dalam satu perbaikan Tuhan. Siapa yang berani negur kita? Selain kebenaran. Tapi kebenaran seolah-olah ini bagian punya Om Davis. Bagian punya Ibu Hana. Bagian Pak Heri. Bukan bagianku itu. Itu kebiasaan. Ya. Haleluya. Selalu menempatkan posisi diri kita ini. Selalu kita merasa paling benar. Dan selalu menempatkan diri kita bahwa saya adalah anak kesayangan daripada Allah. Ya, ada nggak yang berani klaim? Banyak saudaraku. Ya, saya aja pernah klaim saudaraku. Tuhan, orang yang dibaptis ini karena aku loh menginjil. Telinga saya ditarik saudaraku. Siapa lu? Ya, mereka bisa bertobat dan mengenal aku karena aku ada dalam dirimu. Karena aku memakai engkau untuk menginjil dan membawa jiwa itu datang. Jadi tidak ada alasan saudara. Ya, nggak kayak orang dunia, betul? Birokrasi. Mau ketemu ya orang pertama saja, Bapak Jokowi presiden kita, birokrasinya berapa banyak? Ya, tadi. Tapi Tuhan tuh baik. Ya, ketemu tanpa birokrasi. Ayo masuk. Ya, kita ngobrol. Sempat juga kita mengetahui bagaimana orang-orang yang di DSA tadi. Dan tentang apa yang Bapak Terawan lakukan. Bapak Ibu Saudara terkasih. Kenapa kebiasaan itu menjadi satu tolak ukur untuk Tuhan berbicara malam hari ini? Karena kebiasaan yang buruk engkau tanam dan engkau pakai dan engkau terus menerus ya membiasakan dengan kebiasaan itu tadi menjadi apa? Jalinan benang. Lalu kalau terus dipuntir jadi tambang. Lalu jadi tambang jadi apa? Tambangnya jangkar itu loh besar. Ya, almarhum suami saya adalah pelaut saudaraku. Wih, saya bilang jangkar ini dia punya lilitan benangnya ini sampai sedemikian rupa. Iya, Ma. Kalau enggak gitu jangkar enggak bakalan kita bisa menaruh bahtera ataupun kapal ini bergerak atau diam. Saudaraku, jalinan benang dari hati kita, kebiasaan kita yang terus kita bangun ya. Pada saat itulah kita tanpa sadari kita sudah ada di luar daripada ketetapan Tuhan. Haleluya. Ya, kalau kita anak mau dong dididik, betul? Kalau kita hamba mau dong kita dengar-dengaran dengan Tuhan kita. Amin. Kalau kita mempelai, kita mau dengar-dengaran sang mempelai itu berbicara. Amin. Haleluya. Jadi itu keputusan saudaraku. Ya. Oleh karena itu kita akan memiliki gaya hidup yang benar-benar
dapat terlihat oleh gaya hidup kita. Siapa dia di dalamnya? Siapa dia yang mengikuti dia? Siapa yang dia contoh dan dia teladani? Jadi kalau hari ini engkau katakan, aku tresno Yesus. Jero. Ya sayang ya saudaraku, saya nggak pernah sekolah minggu. Karena ditangkap Tuhan tuh udah tua. Ya, jadi saya suka sekali nyanyi itu. Ya, sayang disayang. Ya. Aku disayang Tuhan. Betul? Jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya. Kita disayang dan diangkat oleh Tuhan. Tapi model kita nggak bedanya Om dan Tante Lucifer punya. Haleluya. Saya berani katakan itu. Ya, setan aja bilang gila lu, gue aja kalah sama lu. Model lu kayak begitu, kebiasaan lu. Haleluya. Manusia condong sering ingin mencoba. Ingin melihat. Yang dilarang paling demen diintip. Betul? Ya. Coba ada iklan-iklan ya. Jangan tengok ke kanan. Ada tuh ya kalau di jalan ya. Kenapa? Padahal mata kita sebenarnya nggak mau lihat ke kanan. Tapi karena ada tulisan itu, ada apa sih yang di sebelah kanan ini? Betul? Itulah manusia. Mata adalah jendela hati. Pikiran adalah medan peperanganmu. Hati adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Jadi pada saat kita menjalin sesuatu kebiasaan yang tidak pada tempatnya, ya, Tuhan akan membuka lilitan itu. Sakit nggak saudara? Sakit. Ya, sakit. Manifestasi dari satu-satunya yang Tuhan mau, aku melepaskan engkau supaya engkau tidak terikat. Haleluya. Dosa yang mengikat itu dosa apa, saudaraku? Dosa perzinahan. Soalnya ada tagih-tagihannya. Ya, ada cari-carinya. Terus apa lagi? Dosa kepahitan. Dosa apa lagi? Marah. Dosa apa lagi? Yang mengikat orang itu tidak pernah bisa lepas. Karena dia mengambil cara-cara itu, membentengi dirinya. Untuk apa? Supaya saya terlihat lebih. Lebih dan lebih. Goblok saudaraku. Bodoh, manusia paling bodoh. Yang membangun tembok, membangun satu kebiasaan yang tidak pada tempatnya. Supaya terlihat sesuatu yang baik. Menurut pandangan dia. Saya dan saudara. Tapi menurut pandangan Tuhan. Hal itu tidak mencerminkan bahwa engkau serupa segambar dengan Allah Bapa. Haleluya. Mari kita mau bertobat saudara. Ya, yang di rumah juga mengerti, amin. Haleluya. Jadi kebiasaan itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Nah, kebiasaan kita kalau cari kehendak Allah Bapa melalui kebenaran, betul? Dibukalah firman ini. Aku ada di dalam satu berkat daripada Allah. Ya, oh iya Tuhan kamu kasih berkat. Ya kan? Tuhan memberikan jalan keluar misalkan. Itu kebiasaan. Tapi yang Tuhan mau kita membaca firman Allah dari awal sampai akhir. Itu ketetapan yang datang daripada Allah. Untuk apa? Untuk kita terbiasa. Untuk lifestyle hidup kita mencerminkan bahwa apa yang kau baca, apa yang kau renungkan itu paling enggak 80%. Bahkan sampai 100% saya berani jamin itu menjadi kehendak Allah Bapa yang kita lakukan. Amin. Sanggup enggak? Enggak sanggup Bu Hana. Memang enggak sanggup. Ya, tapi Tuhan memberikan kemudahan. Ya, lewat kasih karunia, lewat dirinya untuk dia memberikan ketetapan itu. Ya, untuk kita mau belajar dari apa yang Tuhan sudah
berikan kepada kita. Ya, saudaraku, kalau Tuhan hari ini adalah Tuhan Allah yang tidak mau ada di dalam satu keadaan dia mengambil apa yang menjadi cawan murka Tuhan. Pada ibadah. Karena kebenaran itu menjadi hakikat kebohongan. Betul? Karena apa? Karena kita mendengar semua itu dari apa yang dikatakan orang. Kita lebih senang dengar berita hoak ya. Antara benar atau enggak. Daripada kebenaran itu sendiri. Ada yang berani loh bertanya sama saya. Bu, kalau saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah membangun gereja, dan saya sudah membuka persekutuan, dan saya sudah melayani dan membaptis banyak orang. Apakah saya layak menerima keselamatan dan kerajaan Allah di sorga? Hamba Tuhan loh yang nanya. Kenapa? Karena pada saat dia mengalami hal itu, dia hanya melakukan kebiasaannya sebagai hamba Allah yang diutus. Karena ada cara-cara ataupun ketetapan-ketetapan yang ada di dalam satu keadaan. Ya, sebagai hamba Allah berdoa, melepaskan orang yang terikat, lalu membagi firman, lalu memberkati. Tapi hakikatnya dia tidak pernah melihat semuanya itu adalah karya tangan Tuhan. Amin. Amin. Bertobat saudaraku. Karena banyak hamba-hamba Allah jatuh bangun aku mengejarmu. Mengejar apa? Pelayanan. Mengejar apa? Hakikatnya manusia yang dikejar. Bertobat saudaraku. Karena Tuhan katakan di mana lifestyle hidupmu seperti itu akan terbaca cepat atau lambat. Tuhan kami perkatakan internet dari ini dalam nama Tuhan Yesus tidak terganggu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini sesuatu yang Tuhan mau. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 8. Apa sih firman-Nya? Ya. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti ya saudaraku. Enggak dimarahi loh ya. Yang di rumah juga jangan merasa kok kayaknya Bu Hana nih kalau bicara ini wih semangat. Marah-marah atau stres dia nih ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Ya. Mari Bapak Heri boleh kalau sudah ketemu boleh bacakan untuk kita. Filipi 4 ayat 8. Oh sudah ada. Di akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Jadi bahasa dari kebenaran firman Allah ini Filipi 4 ayat 8 ini sungguh untuk memerdekakan kita, betul? Ya, karena apa yang didapat semua dari kebenaran itu adalah yang adil dan mulia. Dan juga apa? Yang manis. Ya, yang sedap didengar. Dan menjadi kebajikan bagi kita yang melakukan. Amin. Sadar. Eling-elingo. Orang Manado bilang inga-inga jo. Ya. Amsal katakan. Jangan kau berjalan lurus. Tapi di ujung itu engkau tidak mengetahui itu adalah maut dan jurang. Saudaraku, berapa banyak selubung kita. Ya ditutupi oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita melakukan bersama dengan kebiasaan yang kita terapkan untuk kita lakukan sehari-hari. Ya, suami istri, ya itu tadi bicara. Anak dengan orang tua, rekan kerja dengan sesama di kantor. Ya. Dengan mitra kerja yang sudah kita bangun. Dengan apa yang menjadi benefit pamrih atau sesuatulah yang dijanjikan.
Tapi kebiasaanmu, kalau engkau selalu melakukan, ya, mau lebih daripada apa yang sudah disepakati, itulah yang Tuhan tidak mau. Betul? Udahlah, harga saudara, ya kan? Harga tetangga sama saudara beda dong. Haleluya. Terus kalau kita bilang, ya, barang yang asli, kita bilang palsu. Kasihan loh ibu-ibu ya, dia bawa itu tas, ya, Hermes. Orang lihat dari atas ke bawah, saudaraku. Ya. Wih, tapi dia pakai pakaian sederhana. Jangan-jangan tuh Hermes KW2 tuh yang dia pakai. Sedih loh dia, saudaraku. Gila, gua beli ratusan juta, cing. Dia bisa ngelihat gua katanya itu KW2. Tapi dengan penampilan yang luar biasa. Dia pakai cuma Prada. Tapi orang lihat, wih, ibu ini ya matching banget loh. Pasti nih tajir, ya, kaya. Tuhan katakan, kebiasaan kita melihat dengan cara pandang manusia, dengan cara pandang Tuhan pasti berbeda. Amin. Amin. Tuhan katakan, engkau mengukur sesuai dengan apa yang engkau ukurkan kepada dirimu. Demikian juga Tuhan mengukur dirinya sebagaimana Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara heran dan ajaib. Dia tidak menyamakan sesuatu apapun karena dia menyatakan dirinya sanggup. Kita selalu berkata di dalam satu kebiasaan. Ya, padahal udah terpuruk, padahal udah titik nadir yang paling penghabisan. Kuat ya Bu? Bolehlah, masih kuat. Padahal sudah tebar. Kebiasaan-kebiasaan ini Tuhan katakan buang. Karena kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat dan amat sangat dekat. Jangan-jangan kita masih dalam kebiasaan itu, ya, yang tidak mau kita berubah. Ya, dia datang, ya, menjemput saya dan saudara. Bukan global loh ya, bukan kiamat, bukan saudaraku. Tapi kita pribadi lepas pribadi berjumpa muka dengan muka. Dan siap untuk dijemput. Apakah itu menjadi satu keputusan kita? Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita lihat lagi kebenaran firman Allah 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Ini baru bicara kebiasaan. Yang harus kita ubah dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kebiasaan kita ini nunggu, saudaraku ya. Banyak sekali anak-anak Tuhan. Firman ini belum tentu bisa dipraktekkan dan diterapkan dalam saya dan saudara. Kenapa? Saya berani katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Sadar nggak kalau kita di dalam Kristus? Karena orang nggak sadar. Ya, Kristen iya, pakai salib iya. Ya, ke gereja iya, Alkitab dia bawa. HP suci dia bawa. Tapi belum tahu dia di dalam Kristus atau enggak. Haleluya. Ya, jangan tegang saudaraku ya. Firman ini menelanjangi dan menguliti kita sekarang. Jadi kalau engkau tidak suka boleh ke belakang. Tinggalkan ruangan ini, terserah. Ya, bagi jemaat Tuhan juga yang di rumah boleh live kalau enggak mau dengar. Tapi itu untuk kita. Saya dan saudara. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti sudah enggak? Sudah, firman ini Tuhan katakan. Engkau sudah menjadi ciptaan yang baru. Kenapa kita selalu ya diselubungi atau diselimuti dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Manusia lama. Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan
bukan tidak setia dan tidak adil untuk dia membawa kita di dalam satu perkenanan. Tuhan, dia itu loh sudah berbuat ini dan itu. Ya, sudah mengambil bagian-bagian di dalam pelayanan, di dalam kerajaan. Notabene kingdom of God. Dia sudah lakukan. Tapi Tuhan bilang dia belum di dalam aku, nak. Haleluya. Berapa banyak? Oleh karena itu Tuhan katakan, umatku belum siap saat aku datang. Jadi Tuhan mau ini sekarang. Ubahlah kebiasaanmu yang Tuhan tidak mau. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, umat Tuhan yang ada di Zoom. Haleluya. Jadi sudah tidak wayanya engkau didinak bobokkan oleh firman Allah. Engkau pasti diberkati, benar, karena kita adalah memiliki hak ahli waris. Berkat itu turun atas kita. Ya. Jadi Tuhan katakan sekali lagi. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau sudah datang, kita masih dalam packaging yang lama, kita masih dalam jubah yang lama, kita masih di dalam kebiasaan ataupun kehakikatnya, apa yang kita lakukan semuanya itu tidak pernah mau berubah. Engkau bukan di dalam Kristus. Siapa yang ngomong, saudaraku? Firman, bukan Ibu Hana. Ya, saya nggak pernah justing orang lain. Jadi kalau engkau tahu bagaimana hakikatnya firman Allah datang, kita harus mengerti. Hidup kita. Haleluya. Besar kecil, wanita laki-laki. Itu semua dalam 3 generasi. Tuhan akan memproses semuanya. Haleluya. Ya. Oleh karena itu khotbah di bukit itu menyatakan bagian apa yang Tuhan sudah nyatakan. Jadilah engkau seperti anak-anak. Karena itu akan memiliki kerajaan Allah. Anak-anak kalau musuhan, baiknya gampang enggak? Gampang saudaraku ya. Colek aja pada Hafiz. Hafiz lu ganteng banget Hafiz hari ini ya kan? Haleluya. Wih gila nih Bu Hana. Makan apa dia ya? Kemarin dia hujat gua ya kan? Jelek Hafiz. Pakaianmu enggak matching. Tapi hari ini ganteng banget Hafiz. Ya, Frida jangan cemburu ya Frida. Haleluya. Ya, kadang perbendaharaan kata kita bisa menyakitkan, bahkan melukai. Ya. Satu hal lagi, dosa yang mengikat Tuhan katakan. Selain dosa zina percabulan, ya, yang mengandung ketagihan. Dan yang kedua, kepahitan, amarah, dengki, ya, iri hati, itu mengikat. Karena apa? Tidak terpuaskan. Ya. Lalu yang terakhir apa? Dosa yang mengikat. Roh adanya api, asap, ya. Jadi kalau orang mau merokok, ya udahlah. Kalau benar-benar belum keputusannya selesai, dia pasti bisa mengambil satu batang, bahkan ya dilinting. Aduh, gue bete nih. Ya, gue sumpek nih. Ya, ada inspirasi yang lebih baik loh kalau pada saat saya merokok. Jadi jangan salah bilangan 23 ayat 23 katakan, santet tidak akan bisa menyentuhmu, mantra pun tidak akan bisa menyentuhmu. Tapi pada saat engkau mengambil kebiasaan yang kamu anggap itu sederhana dan tidak ada dampak, akhirnya celah itu terbuka. Kalau orang lain ditolong, saya juga ngenes banget ya. Tuhan aku nih podo loh, sama-sama loh anak Tuhan. Kenapa sih dia perfect banget di hadapanmu? Aku kok masih butuh proses, butuh penyelarasan. Ya, karena apa? Karena celah ataupun kebiasaan yang kita lakukan. Amin. Ya. Orang yang ada di marketplace banyak sekali. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka
lakukan. Disitulah Tuhan mau mengubah kita. Untuk apa? Untuk kita tidak dapat lagi. Dan tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak mudah. Ya, tapi kita mau, betul? Ya. Kalau sisi dari keluarga, saya adalah oma, ya, cucu 4, ya. Dan saya punya anak menantu 2 laki-laki, 1 perempuan. Saya jadi ibu mertua dong, betul? Tapi kebiasaan orang timur, mertua itu lebih harga dirinya tinggi, lebih tingkatannya lebih tinggi. Jadi lu nggak main-main, ya. Ini mertua model begini nih jangan diusik. Gak cuma Firman bilang jangan diusik orang yang diurapi. Ya, mertua gua juga jangan lu usik dah. Runyam aja urusannya, betul? Tapi kita sudah bertobat, amin. Kita menjadi ibu rumah tangga, mama yang baik, ibu mertua yang baik. Sehingga tidak ada kekacauan. Ya. Suami istri juga sama, saudaraku. Ya, gambarannya sederhana. Apalagi suaminya yang masih dalam pengasingan ya. Di PHK gitu kan. Masa pandemik demikian sulit. Pak, kalau ingat-ingat dulu Joe, ngana ini bisa kasih kita 1 juta, 3 juta, dia nyanyi. Sekarang, hela malam juga kita mesti kerja katanya ya. Pagi mesti kasih masak pangana. Itu orang Manado. Orang Jawa bilang, aduh sugenya enggak. Pak, aku mesti nyuci, mesti bikin indomie pagi-pagi dan kopi buat kamu. Padahal apa yang kau kasih bukan setimpal dengan apa yang dia harapkan. Ya, kita banyak di dalam kebiasaan melihat dengan negatif thinking. Kita menganggap sesuatu itu menjadi satu keadaan lalu kita perkatakan. Akhirnya rumah tangga hari-hari ini banyak terjadi miskomunikasi. Amin. Karena sudut pandangnya, haleluya. Berapa banyak saudaraku. Ya, kita nggak bisa ngikuti aturan dunia, percayalah. Kita ikut ketetapan Tuhan sehingga kita aman terkendali. Amin. Amin. Istri tunduk kepada suami. Suami menghargai istri dan mengasihi dia dengan sesama. Dengan sesama. Sesama itu bukan antara nanti Davis ada lagi selain Frida. Haleluya. Saya contoh dia lah ya. Karena suami saya sudah dipanggil Tuhan saudaraku. Gak bisa contoh lagi. Ya. Bukan itu. Sesama itu maksudnya semua. Dalam lingkup apapun. Hanya satu-satunya Frida yang ada di dalam kehidupan Davis. Amin. Amin. Haleluya. Berani gak ngomong? Gak berani saudaraku. Kadang kebiasaan kita bilang, I love you my husband. Ya, kita gak niru orang barat loh ya. Tapi pujian itu kita ungkapkan. Tapi kebiasaan orang malu, tabu tahu. Itulah yang membuat kita kadang-kadang di dalam satu keadaan kita ada gap antara sayang kita dengan orang yang kita cintai. Ya, anak-anak, mana ada yang mau dicium ya? Anak-anak sekarang, wih mama malu ah. Padahal kita mencintai dia dengan sungguh, iya kan? Kita touch dia, kita cium dia. Iya kan? Seperti itu. Tapi saya mau katakan, anak-anak yang kecewa bisa dia berdurasi dengan sejenis dan melakukan apa yang tidak berkenan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat saudaraku. Jadi kalau engkau tidak menanam satu kebiasaan dalam keluargamu, dalam pelayananmu, di dalam satu bisnismu, kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang Tuhan mau, hancur kita. Kenapa saya berani katakan itu? Karena cepat atau lambat orang melihat kualitas kita. Amin. Iya, mau ditutupin kayak apa? Ya kan? Kalau ngentut sorry dong ya, ketelepasan.
Tapi kalau barang busuk lu simpan. Jadi apa? Bangke. Betul? Cepat atau lambat. Itu pasti akan terkuak. Lebih baik kita terkuak di dalam pertobatan daripada kita terkuak jadi viral. Haleluya. Iya. Puji nama Tuhan. Hal yang kedua Tuhan katakan. Tentang pengampunan. Kenapa? Karena Tuhan katakan, doa Bapa kami, ampunilah aku ya Tuhan. Ya, sebelum aku datang kepada engkau. Dan Tuhan menyatakan, ampunilah saudaramu sebelum engkau datang membawa korban bakaran. Haleluya. Ini lanjut ya, sampai jam 10 ya. Mau ya? Kalau enggak ada tuh kamar yang lain. Ya, yang disediakan nanti, tapi bayar sendiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan katakan pengampunan itu membawa kita di dalam satu anugerah yang tidak pernah bisa kita beli. Ya. Kenapa Tuhan mengampuni cawan murka Allah yang dia minum? Dia tahu manusia di dalam kelemahan, di dalam satu ketidakberdayaan. Sehingga dia butuh anugerah daripada Allah untuk membawa semua dosa dan pelanggaran. Amin. Haleluya. Jadi keselamatan itu dibilang gratis. Enggak saudaraku. Haleluya. Enggak. Tuhan bilang aku menangis kalau engkau menyatakan keselamatanku gratis. Gak gratis saudaraku. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Tapi yang dihapus oleh karena tingkah laku kita. Tidak menyadari keselamatan yang sesungguhnya daripada Allah. Haleluya. Ya. Karena itu Tuhan katakan. Hal daripada pengampunan. Ya. Pengampunan yang sejati. 1 Petrus 4 ayat 8. Mari kita baca. Ya. Dari kebiasaan itu kita harus matikan kedagingan kita. Ya, sebagai catatan saja Kolose 3 ayat 5 dan 6 tidak usah dibuka. Ya, hal yang poin kedua. Ya, kenapa kita harus meletakkan dasar kebiasaan itu selesai? Untuk apa? Kita meminta dan berseru, ya. Kita harus lakukan. Kalau kita meminta dan berseru, Tuhan ubah aku Tuhan. Aku tidak bisa mengubah kebiasaanku. Tuhan katakan kau berseru tapi engkau tidak berupaya melangkah dan melakukannya, hakikatnya nothing. Amin. Amin. Ya. Jadi dari hal kebiasaan itu ya. Penundaan waktu untuk hal-hal yang ilahi. Sering kita lalai untuk mengerjakan. Kamu sudah diampuni. Kamu sudah mendapatkan keselamatan ilahi daripada Allah. Tapi dari hal-hal itu engkau tidak melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, saudaraku. Jadi Tuhan katakan, saat engkau mau berubah dan engkau mau diubah, pakailah firman Allah untuk engkau menjadi pelaku firman. Amin. Kalau enggak ada. Ini ntar kata Ibu Hana, ini kata hamba Tuhan yang lain. Saya diajarinnya begini loh Bu. Tapi kalau engkau berpatrun dan melihat kebenaran dari Alkitab, tidak ada satupun yang miss. Dan tidak ada satupun pengajaran dari hamba-hamba yang lain itu menyesatkan kita. Amin. Amin. Ya. Jadi 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kenapa pengampunan hakikatnya anugerah? Karena mengandung kasih. Ya, engkau ngaku, Yesus adalah Tuhan, aku anak raja. Wih. Wow, ya kan? Tapi engkau tidak menyadari bahwa kasih itu sudah diberikan untuk saya dan saudara. Tapi engkau tidak bisa memberikan satu kasih itu untuk engkau melihat lewat kasih dan anugerah. Untuk engkau berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Betul? Betul saudara? Hal yang kedua Tuhan katakan. Pengampunan adalah tanda kita ada dalam kerendahan hati. Orang duduk sama rata seperti saya duduk seperti ini nanti sama Darwis. Rendah sama.
Tingginya nggak tahu, bisa lebih tinggi dia, lebih tinggi kita. Itu manusiawi. Tapi yang dimaksud daripada Allah, engkau akan ada di dalam satu pernyataan daripada Allah. Apakah engkau bisa aku pakai dan aku siapkan dan aku bentuk di dalam kerendahan hatimu. Orang rendah diri belum tentu rendah hati. Tapi kalau dia rendah hati, dia akan melayani untuk merendahkan dirinya. Tuhan mengosongkan dirinya enggak? Mengosongkan dirinya. Siapa dia? Kalau dia mau bilang sesuatu yang instan dan dia tidak mau melakukan itu, ya bisa aja ya kan. Namanya juga dia Tuhan. Betul? Dia nggak mau melakukan ini juga bisa. Ya, yang penting lu mau ikut gua apa enggak? Kan gitu. Tapi Tuhan bukan begitu caranya. Dia berbelas kasihan. Dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Untuk siapa? Saya dan saudara. Mengertilah itu. Jadi dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima anugerah daripada Allah. Amin. Kalau kita sombong saudaraku. Ya terang dong, gua kan baik. Ya kan? Tuhan pilih gua dong spesial. Darah Yesus. Ya spesial apanya? Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi hal yang ketiga juga katakan. Pengampunan itu apa tuh? Adalah memberikan kita kebebasan. Jadi kalau orang goblok, orang bodoh, gak mau mengampuni. Padahal dia melepaskan pengampunan dari dirinya. Untuk apa? Kebebasan yang ilahi daripada Allah. Amin. Jadi kalau orang yang gak mau mengampuni itu karena apa? Karena gue ngelihat Davis ini bencek no. Ya, Davis ini waduh gak tahu deh gue mau ngomong apa lagi. Tapi Ibu Hana gak mau mengampuni dia. Yang rugi siapa? Saya. Haleluya. Haleluya. Jadi lebih dulu ya mengampuni, amin. Haleluya. Jadi gak ada unek-unek. Tuhan tuh nanya lagi, weh Pak Hafid ya? Yes, katanya. Ya, kenapa Tuhan datang bawa kita restoration? Dia datang itu. Dan dia membawa kita dalam terobosan. Supaya kita menerobos apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Menerobos apa yang lemah di dalam apa yang kita lakukan di hadapan kehidupan kita dan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, terus pengampunan juga adalah pintu menuju mujizat. Benar apa enggak? Ampunilah segala dosa dan pelanggaranku ya Tuhan. Pergilah, janganlah engkau berbuat dosa. Sembuh di dalam anugerah dan kasih sayang daripada Allah. Amin. Jadi kalau engkau belum menemukan mujizat, jangan-jangan periksa diri kita. Amin. Ada hal ganjalan yang tidak pernah kita bereskan. Ya. Saudaraku, percayalah Tuhan tidak neko-neko. Tuhan itu bukan Tuhan yang pagi sore tempe, lalu sore malam susu kedelai. Bukan. Ya, saudaraku. Ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang sudah tertawa, merasakan satu nasihat yang luar biasa. Ya. Terus pengampunan itu menyingkirkan kegelapan. Kok bisa ya? Kok bisa? Ini menjadi pertanyaan. Mari kita lihat firman-Nya. Ya, mari dibantu ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 11. Pengampunan menyingkirkan kegelapan. Jadi kalau kita diambil dari gelap menuju terang, betul enggak? Kan udah itu ketetapan Tuhan, ya kan? Tuhan sudah bawa kita dalam keselamatan. Berarti kita dari orang yang tidak pernah mengenal kebenaran dan terang itu tidak datang bersama kita sudah dibawa dalam terangnya Tuhan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam
Kegelapan. Dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Baru mata ini yang disebutkan. Tuhan katakan lebih daripada mata. Telinga tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Amin. Tanganmu tidak bisa mengerjakan apa yang hakikatnya yang Tuhan mau. Itu dia. Haleluya. Jadi Tuhan katakan engkau dari gelap menuju terangku. Tapi yang menjadi kegelapan itu siapa? Saya dan saudara. Amin. Kenapa? Karena apa yang dikatakan itu? Ya, kata kerja. Membenci. Orang benci bukan sesuatu yang tidak baik juga. Kita membenci dosa itu hal yang baik, betul? Tapi kita membenci orang-orang yang kita iri. Itu dosa mengikat ya. Kita jealous. Kita tidak bisa melihat semua itu di dalam pikiran dan kehendak dan cara sudut pandang daripada Allah. Haleluya. Haleluya saudaraku. Ya. Jadi kita berjalan di dalam anugerah. Pengampunan itu benar-benar menyingkirkan dan menyingkapkan kegelapan dalam diri kita. Haleluya. Wih, dia tuh wise banget loh, cantik banget. Haleluya. Tapi dalamnya penuh dengan gringgingan. Ya, orang Jawa bilang tadi di dokter Terawan, Pak, apa keluhannya? Gringgingan, Pak. Karena pikiran terlalu banyak. Haleluya. Yang melihat siapa? Tuhan. Bukan saya dan saudara. Kita tidak bisa lihat kedalaman itu. Hanya Tuhan dengan kita. Tapi pada saat kita melakukan satu pengampunan, kegelapan itu akan sirna dari kita. Amin. Karena itu firman yang lain dikatakan janganlah engkau menggunakan kemerdekaan yang datang daripada Allah dan kau gunakan sesuka hati dan pikiranmu. Haleluya. Amin. Iya. Haleluya. Kalau kita diciak orang, kita diambil hak milik kita. Ya. Tapi kalau kita diambil suami kita atau istri kita, kita perlu fight. Jangan dibiarinin. Ya, lepaskan hak kita. Aku dapat lagi yang baru. Bertobat saudaraku. Setialah istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Atau suami mudamu. Bertobat saudaraku. Ya, kalau kita lagi ngajar di gereja Mawar Sharon ya, yang punya Philip Mantova itu, kita diajarkan untuk parenting anak-anak yang baru menikah. Ya, kita ajarkan bagaimana struktur dari rumah tangga yang Tuhan mau. Sampai engkau berhak untuk mendapatkan ya anak diberkati. Haleluya. Ya. Kita mau saudaraku anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang ditolak oleh kerajaan Allah. Karena kesalahan kita. Ya, dikatakan pengampunan melepaskan hak kita. Tunduk pada Tuhan poinnya. Kalau kita sudah melepaskan hak kita, penghakiman adalah milik Tuhan. Amin. Kita tidak bisa membawa semua. Weh, ntar background gue ini loh, gue punya satu dukungan yang kuat. Ntar lo ya, lu Senin gue Rebo, ya, lu beli gue jual, ya. Kalau orang Cina bilang, orang Chinese bilang ya, kalau ada yang orang Chinese bilang, lu cait gue cap go. Haleluya. Cait cap go itu adanya tanggal 1 dan tanggal 15. Jadi dia tunggu sampai di mana lu jual gua beli. Gak ada habisnya betul, amin. Amin saudaraku. Ya. Tuhan katakan lepaskan pengampunan karena itu hakmu itu ada, sudah dimateraikan dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan menggunakan juga hak yang sesungguhnya yang dilepaskan oleh karena anugerah. Ya hutang gak mau bayar. 7 tahun yobel katanya. Haleluya. Bertobat saudaraku. Sungguh bertobat.
Ya, bertobat. Ya, kita boleh pakai ayat firman, itu firman adalah Allah sendiri. Kita mempergunakan firman itu untuk apa? Kemerdekaan yang kita notabene, ya, banyak sekali kebiasaan. 7 tahun ya, oh ini tahun ini. Terus dia berhutang. Bu, kata firman kan, kalau 7 tahun aku gak bisa bayar, selesai kan Bu Yobel. Saya cuma bilang jurusanmu neraka nak. Ya, kamu memanfaatkan dan menghidupi dengan cara yang menjadi kebiasaanmu. Haleluya. Jangan saudaraku. Kita memihutangi Tuhan. Kalau kita memihutangi Tuhan, hidup kita dari awal, pertengahan sampai game over, kita tetap tersedia. Amin. Enggak pernah kita keleleran, orang Jawa bilang. Bambung. Ya. Bambung enggak ngerti ya saudaraku. Lebih malang dari pemungut pemulung. Ya, saudaraku. Jadi katakan lagi, pengampunan melepaskan hak kita. 1, tunduk pada Allah, dan 2, tunduk kepada firman Allah. Ya, kalau kita melakukan ketetapan, ya, orang bilang, jangan engkau melakukan semuanya itu menurut pembenaran dirimu, ya. Terus jangan kita melakukan kebenaran itu untuk apa? Untuk menuding orang lain, ya. Membawa semuanya itu, ini loh firman Tuhan katakan, lu gak ngeri, bertobat. Haleluya. Firman tidak bisa dipermainkan. Kasih Allah juga tidak bisa dijual belikan. Tapi benar-benar saudaraku. Ya. Terus yang ke-7 Tuhan katakan. Ya. Oh ya, ini tunduk pada Tuhan, tunduk pada firman, dan tunduk pada kuasa Tuhan. Yaitu Imamat 19 ayat 18, bukan kata Bu Hana. Mari kita lihat. Ya. Ini sudah benar-benar terakhir. Imamat 19 ayat 18. Haleluya. Janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu. Manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya. Jadi Tuhan katakan begini. Ada yang Tuhan katakan ini menjadi bagianmu. Lakukanlah itu. Ya, tapi engkau tidak bisa melakukan ini dengan tindakan menurut engkau. Ukuran itu diukurkan oleh pikiranmu. Betul? Haleluya. Itu Tuhan tidak mau. Karena pikiran kita harus tunduk kepada kebenaran. Haleluya. Kita tidak bisa. Ya, semata-mata kita ambil bagian. Karena ya ada lagi nanti orang yang bilang, ih benar juga Bu Hana, benar dia. Haleluya. Siapa yang membenarkan? Sesuatu apa yang menjadi dasar untuk kita membela tidak dalam kebenaran. Itu hakikatnya kompromi. Iblis tuh paling senang. Wis lah, gak usah kamu kudus-kudus, gak usahlah kamu baca-baca firman. Firman itu jelas, nanti ketemu juga nanti di PD Rumah Roti. Ya, di gereja hari Minggu juga baca tuh firman. Haleluya. Ya. Ada amin? Iya, aminnya lemas karena ada di area itu. Haleluya. Tuhan itu baik saudaraku. Hari ini kita diajar untuk apa? Untuk satu kebenaran. Ya. Jangan kau pura-pura mendengar. Pura-pura genggong, orang Jawa bilang ya. Pura-pura gak tahu gitu. Tuhan bilang, saat engkau tidak tahu karena kebodohanmu, itu menjadi penyesatan dalam dirimu sendiri. Amin. Membohongi dirimu sendiri. Tapi jikalau engkau tahu, Tuhan memang aku gak mampu, Tuhan mampukan aku. Supaya apa? Supaya jelas. Haleluya. Jadi haleluya. Pengampunan juga membawa kelegaan dan sukacita. Jadi kalau orang ya gak sukacita, jangan-jangan belum bisa mengampuni. Itu aja tandanya. Ya, yang mukanya kayak pepaya gitu loh, lonjong. Ya. Gue lagi bad mood, lagi gak enak gue badan, habis divaksin. Haleluya. Tanda-tanda ini menyertai orang
Yang suka apa? Suka tidak bisa mau mengampuni. Haleluya. Ya. Kalau orang suka cita, duit tuh datang sendiri loh saudaraku. Ya, datang sendiri. Saya aja datang sendiri. Ya, betul? Betul. Ada habis, datang sendiri. Ya, dari Surabaya naik. Tapi benar, saya mengalami. Ya, kenapa saya bilang pada saat kita berseru kepada Tuhan dan kita tahu poin-poin kita dalam Tuhan. Saya mau menyaksikan ya, suami saya dia karena COVID, tapi dia sudah dinyatakan negatif. Tapi karena komorbidnya nggak kuat, didimernya kental, dia harus meninggal. Tapi saya juga berdoa. Tuhan katakan sudah siap nak, rumahnya sudah siap. Ya, saya gambling loh mbak Tuhan, saudaraku ya. Kenapa? Saya bilang Tuhan kalau dua-dua diambil, monggo Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah tahu kondisi saya. Ya, paru-paru 90% itu putih semua. Udah gak bisa ngapa-ngapain. 2 minggu mau ngangkat kepala aja kayak kepala tuh sengkleh. Sengkleh tahu ya? Lepas. Ya. Saya cuma pandang-pandangan dengan bebek saya, Pak Beni Pangalila. Ya, Tuhan, kalau dia dulu atau saya dulu, monggo Tuhan. Kalau dua-dua kayak ipar saya antara beda hari juga gak apa-apa Tuhan. Karena apa? Karena mati adalah keuntungan. Kita sudah dalam Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan belum mau, ya sudah jalankan. Betul? Kenapa saya bilang orang yang suka cita, sekalipun ditinggal suami, sebagaimana janda, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, saya suka cita. Kenapa? Karena dia sudah Tuhan nyatakan, aku memanggil dia dengan hari dan waktu dan persiapkan dia dengan pendamaian. Haleluya. Saya suka cita saudaraku, gak ada air mata. Ya. Tahu apa yang Tuhan buat. Dalam hitungan 2 jam, uang 22 juta dapat beli peti mati buat Bapak Beni Pangalila. Saya cuma berseru, Tuhan saknoe bojoku Tuhan. Yo, kalau pakai porkas ya, yang itu yang peti mati dari COVID itu ya Tuhan, cek mentoloe bojoku Tuhan. Ya, dari muda kerja cari uang buat anak istrinya. Masa giliran dia mau bukan penghakiman ya, hari pengakhirannya gitu loh. Terakhirnya. Tuhan dia bilang, nak budgetku 22 juta, giliran kamu mencari. Pada saat itu saudaraku, peti mati itu 80 sampai 90 juta. Bisa beli rumah, DP rumah. Tapi Tuhan ingatkan, nak Tiara, saya pergi. Ya, saya pergi dengan iman Tuhan, aku nyatakan Tiara ada tersisa terselip. Ya kan, peti mati 22 juta, itu iman saya jalan. Dan perkataan saya jalan. Dan saya suka cita. Kalau Tuhan sudah ngomong 22 juta pasti Tuhan sediakan. Amin. Benar saudaraku. Dek, ini buat siapa? Buat papaku. Pastinya mamamu ini juga udah berdoa ya. Kok ele-eleannya lah, peti mati itu segitu besarnya. Kok gak laku terjual? 1. Kedua, kayak orang ketutupan. Padahal orang yang cari itu banyak. Haleluya. Haleluya. Itulah ketetapan. Dan kita mau dengar. Kita tahu di dalam satu keadaan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ayat paling terakhir Yeremia 17 ayat 10 karena kita mau perjamuan. Yuk dibantu Pak Davis. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dia adalah setia dan adil. Jadi gak usah ukur-ukuran pasal piro ya. 386 atau pasal KUHP berapa itu gak ada saudaraku. Ini firman jelas. Ya. Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya dan
setimpal dengan hasil perbuatannya. Ada amin? Mau? Apa yang kau tabur kau tuai? Oh enggak Tuhan. Yang ele-ele omoh Tuhan. Ya, itu kebiasaan kita. Tolak dalam nama Yesus. Itu kebiasaan. Padahal itu adalah proses buat kita loh. Amin. Amin. Dewasalah. Dewasalah kita dalam kebenaran dan dewasalah kita sebagai pengikut Tuhan. Amin. Capek ya dimarah-marahin ya. Yang ngomong di depan ini juga capek saudaraku. Ya. Tapi kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau direspon dan kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan ya. Ayo kita angkat perjamuan. Perjamuannya biasanya gimana Pak? Seperti biasa ya. Haleluya. Mari saya kasih 5 sampai 10 menit saja bagi umat Tuhan yang ada di Zoom maupun di rumah roti. Bereskan hatimu, bereskan semua apa yang harus engkau lakukan karena engkau sudah menerima kebenaran. Ya, sehingga engkau tidak menjadi salah dalam melakukan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kasih menutupi segala dosa dan pelanggaran. Darahmu Yesus, Sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. Lagu ini menjadi ungkapan doa kita di hadapan Tuhan. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, sempurnakan aku. ku Dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Tuhan terima kasih buat umat Tuhan malam hari ini. Di PD Rumah Roti ada di kota Bogor ini Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Yang sudah setia mendengar dan menanti-nantikan firman itu. Biarlah mereka diberkati ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami boleh melihat nyata pertolongan-Mu. Tidak ada yang sukar bagimu untuk membalikan keadaan kami. Tidak ada yang sukar bagimu, Engkau memberi kami di dalam tingkat-tingkat level iman dan tingkat-tingkat level perubahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah Bapa. Mari yang di rumah juga kalau ada perjamuan, angkat. Karena kemarin atau itu linknya kan sudah diberitahu ya. Jadi kita bisa sama-sama ya melakukan perjamuan. Haleluya. Penyelarasan hati dan pikiran kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sehingga kami layak Tuhan menerima semua yang baik, semua yang benar, semua yang manis, dan semua yang enak didengar oleh telinga rohani kami, bukan telinga jasmani kami. Jemaat yang di rumah roti boleh Haleluya. bangkit berdiri. Haleluya. Mari dengan iman kita angkat cawan dan hosti ini. Ini bukan kebiasaan, tapi ini benar-benar real. Kita mau benar satu pengakuan dengan Tuhan. Satu hal yang benar-benar harus kita selesaikan. Tubuh dan darah Tuhan tidak cuma-cuma. Ya, tidak murahan saudaraku. Dia benar-benar mati di atas kayu salib.
Dia taat dalam ketaatannya sebagaimana dia anak kepada Bapa di surga. Demikian pula malam hari ini. Saya dan saudara dan umat Tuhan yang ada di Zoom mengangkat tubuh dan darah Tuhan. Ini bukan lambang tapi benar-benar tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Semua perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Ya, di tangan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Dengan iman, tanggalkan bebanmu, tanggalkan kesesakanmu, tanggalkan persoalanmu, dan tanggalkan semua apa yang kau pegang dengan kebiasaan-kebiasaanmu. Tanggalkan. Karena hari ini adalah hari di mana kita komitmen kembali untuk menyatakan satu keputusan, satu langkah yang harus diperbaharui. Oleh karena hati dan pikiran kita sudah dimateraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat engkau menyatu dengan tubuh dan darahmu, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang jalan buntu dibukakan. Dan engkau akan berseru-seru di dalam nama Tuhan Yesus. Pengenapan janji Tuhan akan termateraikan. Dan kau menerima janji Allah dengan seutuhnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, makan dan minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita makan. Mari kita mensyukuri kalau hari ini sebagian atau sepenuhnya atau seluruhnya kita sudah dibersihkan. Itu ukuran yang kau ukurkan bagi Tuhan. Ya, jadi bukan apa yang diberitakan, apa yang sudah dikatakan, dan semuanya ini Tuhan katakan, aku telah membawa restoration dan aku membawa terobosan. Jikalau engkau mengukur sampai 30, itulah yang kau dibereskan oleh Tuhan. Tapi kalau engkau mau dibereskan keseluruhannya dari ujung kepala hingga ujung kaki, pikiran, kehendak dan kemauanmu selesai malam ini. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Umat Tuhan yang ada di Zoom mengucap syukur. Terima kasih Aba Bapa. Kami boleh lihat Tuhan pemulihan restoration terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Jamah. Haleluya. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Karena Engkau Raja, Engkau Bapa yang baik telah memulihkan dan membawa kami di dalam pembaharuan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari Allah Bapa, Kau yang telah memulihkan dan membawa kami dalam pembaharuan. Kami percaya kami sudah menerima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Aba Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami naikkan syukur. Haleluya. Hamba-Mu selesai menyatakan semuanya ini lewat kebenaran-Mu. Sehingga ada sesuatu yang akan Kau ungkapkan bagi umat Tuhan nantinya. Melalui umat Tuhan yang ada di Zoom. Berbicaralah Engkau Bapa. Dan bagi umat Tuhan yang ada di rumah roti juga Engkau berbicara Aba Bapa. Sehingga hamba-Mu hanya saluran menyampaikan isi hati-Mu. Kalau Engkau tidak berbicara Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Biarlah bukan hamba-Mu berkata-kata dengan hikmat manusia, tapi dengan hikmat Allah.
Terima kasih Aba Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita jeda sebentar karena akan ada pengumuman dari Rumah Roti. Ya, dan kita memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Nanti bagi umat Tuhan yang ada di Zoom, kalau ada minyak angkat. Kita akan mendoakan. Jadi minyak ini juga bisa digunakan supaya apa yang menjadi sarana ya kebenaran firman Allah melalui minyak pengurapan. Mari kakak tolong. Tapi kita mau pengumuman dulu ya Pak. Ya baik. Atau kita naikkan dulu deh minyak pengurapan ini. Mari umat Tuhan yang ada di rumah, jikalau engkau punya minyak pengurapan, mari. Tuhan terima kasih. Tanda heran dan ajaib engkau berikan kepada kami. Apapun yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Ini adalah tanda-tanda heran dan ajaib. Melalui Tuhan, minyak pengurapan Allah. Kuduskan Tuhan, suci kuduskan minyak ini. Untuk kami dapat memperoleh anugerah. Lewat minyak sarana ini. Menjadi minyak yang kudus, minyak yang penuh dengan otoritas kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Markus 6 ayat 12-13. Dan Hakim-Hakim 9 ayat 45. Dan Wahyu 6 ayat 6. Semuanya termateraikan lewat sarana minyak pengurapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Digunakan dengan iman. Digunakan dengan otoritas kuasa daripada Allah. Sehingga engkau yang sakit, Yakobus 5 ayat 16 dikatakan dioleskan. Di mana tempat yang sakit engkau akan menerima kesembuhan. Di mana engkau dengan iman menyatakan tempat ini dikuduskan. Engkau memberi dan mengoleskan soto-soto tempat. Segala kuasa iblis setan keluar akan keluar. Amin. Tahir dan kudus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pemimpin pujian untuk